Berbincang soal kematian salah satu anak harimau konten kreator YouTube, kita akan tanyakan langsung soal perizinan dan seperti apa seharusnya perawatan untuk hewan-hewan yang memang dilindungi ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK, Indra Eksploitasia Semiawan. Bu Indra, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Kami ingin mengetahui, Bu, sebenarnya bagaimana perizinan di Indonesia yang kemudian mengatur soal pemeliharaan hewan seperti harimau benggala yang secara internasional dilindungi. Baik, terima kasih banyak Ibu Patricia. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanya apa sebenarnya ketentuan terkait dengan pemeliharaan satwa, tidak ada bahasa pemeliharaan kalau misalnya di dalam ketentuan terkait dengan satwa liar, karena wildlife is not a pet animal. Jadi yang ada di ketentuan perundangan ada dua mandat terkait dengan mandat Undang-Undang 5 tahun 90, ada PP 7 tahun 99 terkait dengan pengawetan. Di situ disebutkan bahwa setiap orang atau perseorangan maupun badan usaha dapat melakukan kegiatan apa yang disebut dengan lembaga konservasi, yang tujuannya adalah untuk pengawetannya di sini. Dan kemudian PP 8 tahun 99 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Di dalamnya ada beberapa kegiatan yang boleh dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha, dan salah satunya adalah penangkaran. Nah, Alsyad ini mempunyai izin penangkaran, Mbak Patricia. Dan sejak tahun 2019 dikeluarkan oleh KSDA Jawa Barat terkait dengan izin penangkarannya terhadap hewan yang tidak dilindungi. Nah, harimau Bengal ini adalah harimau satwa eksotik. Dia di Indonesia menjadi tidak dilindungi, sehingga dikeluarkan izinnya oleh UPT. Namun sekarang semua perizinan sudah ditarik di pusat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian, Mbak Patricia. Tapi Bu, apa sebetulnya jerat hukumnya memelihara satwa secara ilegal yang dilindungi? Kalau jerat hukum kita masih memakai Undang-Undang 5 tahun 90 di dalam pasal 21, kalau misalnya mereka melakukannya secara ilegal, dikenakannya adalah tindakan pidana. Pidananya itu adalah pidana penjara, dan kemudian ada sanksinya. Kalau terkait dengan pemanfaatan di PP 8 yang tadi saya sebutkan adalah sanksi administrasi. Jadi pemegang izin itu dikenakannya bisa sanksi administrasi, bisa langsung ke tindakan yang dikatakan kategorinya pidana, Mbak Patricia. Bu, berbicara soal kemudian perawatan khusus mungkin ya, atau apakah sejauh ini sudah ditemukan penyebab kematian dari 7 anak harimau dari Alsyad itu, Bu? Apakah sudah mendapatkan informasi dari KLHK? Kemarin tim KSDA sudah turun, Mbak Patricia, ke tempatnya penangkarannya Alsyad, dan beberapa sampel sudah diambil dan saat ini sedang diuji di Pusat Studi Satwa Primata Indonesia di IPB untuk melihat kemungkinan adanya dugaan kematian secara alami atau dugaan kematian yang disebabkan oleh kelalaian. Ini bisa dilakukan dengan diagnosis, baik dengan nekropsi yang dilakukan langsung oleh dokter hewan yang di-hire oleh Alsyad, tapi juga bisa peneguhannya lewat pemeriksaan laboratorium. Nah, bila ditemukan kelalaian, Bu, di dalam penangkaran Alsyad, apa konsekuensi hukum yang akan diberikan? Itu tadi yang saya bilang, ada dua. Satu, sanksi administrasi karena dia pemegang izin yang sah, dan kemudian kalau memang ternyata betul ada kelalaian yang menyebabkan kematian dan kemudian mengarah kepada tindakan pidana, misalnya secara sengaja membunuh, misalnya ditemukannya seperti itu ya. Tapi saya tidak mengarah kepada sengaja membunuh, karena ini sesuatu hal yang sangat jauh dari yang kita duga. Ini apabila diketemukan kesengajaan dalam membunuh, tentunya adalah sanksinya sanksi pidana. Bu, koreksi apabila saya keliru. Artinya ini kalau memang ditemukan adanya kelalaian, ini izinnya akan dicabut, Bu, ya?
Bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi sanksi. Ada beberapa tahapan terkait dengan tindakan administrasi, kita memberi teguran, peringatan, dan kemudian apabila memang ditemukan adanya satu unsur kelalaian, bisa terjadi satwanya bisa kita ambil, kita sita dan ditempatkan di lembaga-lembaga tertentu yang mempunyai standar terhadap pemeliharaan yang kompeten. Bisa terjadi juga izin dicabut tergantung dari situasi yang akan kita lihat di lapangan. Jadi perlu saya informasikan Mbak Patricia, tim pengawas dari pusat ini akan turun akhir minggu ini melibatkan BRIN ya, dan kemudian dari kami KLHK Pusat dan kemudian dari daerah dari KSDA Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya sekedar evaluasi, tapi jadi kami juga sekaligus melihat adanya unsur-unsur yang saya sampaikan tadi dari aspek administrasi dan kemudian dari aspek adanya kelalaian dalam melakukan penyelenggaraan welfare ataupun kesejahteraan satwa yang menjadi kewajiban dari setiap pemegang izin penangkar maupun lembaga konservasi. Iya, Bu, andai kata memang izinnya harus dicabut, berarti hewan-hewan yang kemudian dipelihara oleh Asyad akan dikemanakan, Bu? Saya nggak bicara tentang izin penangkaran Asyad ya, tapi ada banyak kejadian izin penangkar yang kami cabut. Ini satuannya kami selamatkan. Itu ada yang kami tempatkan di lembaga konservasi ataupun ditempatkan di penangkaran yang membutuhkan indukan. Ada juga yang langsung dilepas liarkan. Nah, tapi kalau status misalnya hewannya ini adalah hewan eksotik, satwa eksotik atau satwa dari luar, kita biasanya tidak bisa untuk melepas liarkan karena habitatnya bukan habitat di Indonesia, sehingga tahapannya adalah untuk melihat kembali apakah bisa ditempatkan di lembaga konservasi ataupun di penangkaran, atau bisa terjadi di reekspor, dikembalikan ke negara asal. Baik, Bu Indra, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK. Terima kasih Bu Indra untuk penjelasannya di Berita Satu Siang.